Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dika Jatnika selaku dosen mata kuliah komunikasi digital yang telah memberikan tugas pengganti UAS berupa presentasi sesuai dengan prinsip Zen Presentation terhadap kami. Adapun judul dari presentasi ini adalah Artificial Intelligence for the World. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Min Simar dengan NPM 120204210013 bersama dengan rekan saya yaitu Dimas Muhammad Kausar dengan NPM 120204210021 dan Jamaluddin Ishak dengan NPM 120204210032. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Jamal. Apa sih artificial intelligence yang biasa disebut AI? Nah, jadi beberapa tahun ke depan, kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI kemungkinan besar akan merubah kehidupan kita semua di seluruh dunia. Namun, orang-orang kesulitan untuk menyetujui bagaimana ketepatannya. Maka dari itu, kita akan membahas di slide selanjutnya. Jadi, yang pertama, apa itu AI? Jadi, AI ini istilah kecerdasan buatan pertama kali diciptakan beberapa dekade yang lalu pada tahun 1956 oleh John McCarthy pada konferensi Dartmouth. Itu adalah kelahiran AI pada tahun 1956. Sekarang, bagaimana dia mendefinisikan kecerdasan buatan? John McCarthy mendefinisikan AI sebagai sains dan teknologi untuk membuat mesin cerdas. Dengan kata lain, kecerdasan buatan adalah teori dan pengembangan sistem komputer mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti persepsi visual, pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan menerjemah antar bahasa. Jadi, dalam arti AI adalah teknik mendapatkan mesin untuk bekerja dan berperilaku seperti manusia. Di masa lalu, kecerdasan buatan telah mampu mencapai ini dengan menciptakan mesin dan robot yang telah digunakan dalam berbagai bidang, termasuk perawatan kesehatan, robotika, pemasaran, analitik bisnis, dan masih banyak lagi. Namun, sekarang ini masih banyak aplikasi AI yang tidak dianggap sebagai AI karena kita sering cenderung menganggap kecerdasan buatan sebagai robot yang melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi kenyataannya adalah buatan kecerdasan telah menemukan jalannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita tidak menyadari bahwa kita menggunakannya sepanjang waktu. Lalu, untuk sejarah perkembangan AI. Nah, konsep kecerdasan buatan kembali ke zaman klasik di bawah metodologi Yunani. Konsep mesin dan manusia mekanik dipikirkan dengan baik. Jadi contohnya adalah Talos. Mungkin saya tidak tahu berapa banyak dari kalian yang pernah mendengar tentang ini. Jadi Talos itu adalah prajurit perunggu animasi raksasa yang diprogramkan untuk menjaga Pulau Kreta. Sekarang hanya ide. Nah, tidak ada yang tahu apakah ini benar-benar diterapkan, tetapi pembelajaran mesin dan AI telah dipikirkan sejak lama. Jadi sekarang kita kembali ke abad ke-19 pada tahun 1950. Salah satu tahun terpenting untuk pengenalan kecerdasan buatan. Pada tahun 1950, Alan Turing menerbitkan sebuah makalah di mana dia berspekulasi tentang kemungkinan itu menciptakan mesin yang berpikir. Jadi dia menciptakan apa yang dikenal sebagai tes Turing. Tes ini pada dasarnya digunakan untuk menentukan apakah komputer dapat berpikir cerdas atau tidak seperti manusia. Dia mencatat bahwa berpikir sulit untuk didefinisikan dan menyusun tes Turingnya yang terkenal. Jadi pada dasarnya, jika sebuah mesin dapat melakukan percakapan itu tidak bisa dibedakan dari percakapan dengan manusia, masuk akal untuk mengatakan bahwa mesin itu berpikir. Artinya, mesin akan lulus uji Turing. Sekarang sayangnya hingga saat ini kami belum menemukan mesin yang telah dibersihkan sepenuhnya tes Turing. Jadi tes Turing sebenarnya adalah proposal serius pertama dalam filosofi kecerdasan buatan. Diikuti pada tahun 1951, ini dikenal juga sebagai game AI. Maka pada tahun 1951 dengan menggunakan mesin Ranti Makuan dari Universitas Manchester, seorang ilmuwan komputer yang dikenal sebagai Christopher Starsky menulis program catur. Dan pada saat yang sama, sebuah program juga ditulis untuk catur.
Sekarang program-program ini kemudian diperbaiki dan diperbaiki. Tapi ini percobaan pertama dalam membuat program yang bisa bermain catur atau yang bersaing dengan manusia dalam bermain catur. Lalu diikuti pada tahun 1956 sekarang. Ini mungkin tahun yang paling penting dalam penemuan AI. Karena pada tahun 56 untuk pertama kalinya istilah kecerdasan buatan diciptakan. Jadi istilah kecerdasan buatan diciptakan oleh John McCarthy pada konferensi Dartmouth pada tahun 1956. Memasuki tahun 1959, laboratorium pertama didirikan. Periode ini menandai era penelitian AI. Jadi, lab AI pertama tempat penelitian dilakukan adalah laboratorium MIT yang masih berjalan hingga saat ini. Pada tahun 1960, robot pertama diperkenalkan ke jalur perakitan General Motor. Dan pada tahun 1961, chatbot pertama ditemukan. Sekarang kami memiliki Siri, kami memiliki Alexa, namun pada tahun 1961 ada chatbot bernama Eliza diperkenalkan. Nah, ini bukti IBM Deep Blue yang terkenal. Pada tahun 1997, berita itu pecah bahwa Deep Blue IBM mengalahkan juara dunia Garry Kasparov dalam permainan catur. Jadi ini adalah pencapaian pertama AI untuk mengalahkan juara dunia di catur. Jadi pada tahun 2005 saat DARPA Grand Challenge diadakan, mobil robot pertama Stanley yang dibangun oleh tim balap Stanford memenangkan DARPA Grand Challenge. Itu adalah pencapaian besar AI lainnya. Pada tahun 2011, sistem penjawab pertanyaan IBM Watson mengalahkan dua juara besar, yaitu Brett Rutter dan Ken Jennings. Oke, jadi beginilah sejarah AI. Ini dimulai sebagai situasi hipotesis. Sekarang ini adalah teknologi yang paling penting di dunia sekarang ini. Jadi sejak kemunculan AI di tahun 1950-an, kami benar-benar telah melihat pertumbuhan eksponensial dan potensinya. Jadi AI mencakup domain seperti pembelajaran mesin, pelajaran mendalam, dan saraf, pemrosesan bahasa alami berbasis pengetahuan, sistem pakar, dan sebagainya. Itu juga masuk ke dalam fisik komputer dan pemrosesan gambar. Selanjutnya kita masuk ke 3 jenis dari AI. Yang pertama itu ada Artificial Narrow Intelligence, merupakan teknologi kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan tindakan atau perintah yang sangat spesifik. Ini dirancang hanya untuk melayani dan unggul dalam satu kemampuan saja dan tidak dapat belajar secara di luar desain awalnya. Contohnya itu seperti asisten virtual Siri pada perangkat iOS. Kecerdasan buatan pemrosesan bahan alami adalah jenis kecerdasan yang sempit karena dapat mengenali dan merespon perintah suara, tetapi tidak dapat melakukan tugas-tugas lain di luar itu. Yang kedua ada Artificial General Intelligence. AGI adalah teknologi kecerdasan buatan yang kemampuan meniru intelektual manusia secara keseluruhan. Tujuannya ini untuk menjadi asisten yang memiliki kecerdasan mirip seperti manusia. Contohnya itu adalah seperti model AI ChatGPT. Yang ketiga ada Artificial Super Intelligence, merupakan perkembangan tingkat lanjut dari Artificial General Intelligence. AI jenis ini bisa belajar dengan cepat sehingga pengetahuan dan kemampuannya akan lebih hebat dari manusia. Nah, munculnya kecerdasan buatan dinilai akan membawa perubahan yang berkali lipat lebih besar dibandingkan perubahan yang dirasakan ketika ditemukannya. Namun, apakah kita sudah siap? Artificial General Intelligence yang didefinisikan sebagai kecerdasan buatan dengan kemampuan kognitif manusia dan bukan kecerdasan buatan yang lebih sempit seperti ChatGPT terus menjadi berita utama. Kehadiran teknologi yang satu ini dapat membebaskan manusia dari tugas-tugas yang membosankan dan mengantarkan pada era baru kreativitas. Namun, pergeseran paradigma yang bersejarah ini juga dapat mengancam pekerjaan dan menimbulkan masalah sosial yang tidak dapat diatasi. Perilisan ChatGPT pada akhir tahun lalu yang membawa ide AGI yang telah lama diimpikan menjadi satu lompatan besar menuju kenyataan. OpenAI yang menghasilkan esai, puisi, dan kode komputasi berdasarkan perintah menjadi teknologi yang menunjukkan kinerja tingkat manusia pada beberapa tolak ukur.
Di sisi lain, manusia juga mungkin saja menghindari sekolah atau pendidikan yang lebih mengandalkan perangkat lunak untuk berpikir. Dengan demikian, teknologi ini akan menimbulkan pertanyaan eksistensial bagi umat manusia di seluruh dunia. Masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai pro dan kontra dari AI. Percaya atau tidak, sebagian besar dari kita menghabiskan hari berinteraksi dengan setidaknya salah satu jenis AI. Salah satu contohnya adalah interaksi kita dengan aplikasi asisten milik Google, Siri ciptaan Apple, or Bixby dari Samsung ketika kita menanyakan arah, informasi, maupun bantuan secara virtual. Naiknya popularitas AI beberapa tahun belakangan ini membawa dampak perubahan bagi banyak sektor di kehidupan kita. Terlebih, AI memudahkan kehidupan kita dalam sehari-hari. Namun, bukan hanya keuntungan saja, teknologi ini pun akan membawa dampak buruk. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai pro dari AI itu sendiri. Nah, di zaman modern ini, AI menuju dunia yang lebih cerdas. AI membantu menciptakan alat canggih untuk otomatisasi yang dapat menghemat waktu manusia untuk tugas-tugas produktif. Oleh karena itu, di sini kami akan membahas beberapa kelebihan. Yang pertama, memfasilitasi pengambilan keputusan lebih cepat. Menemukan cara untuk menghemat waktu dengan membuat keputusan yang lebih cepat yang kita rasa percaya diri selalu berharga. Semakin banyak keputusan yang dibuat AI, semakin banyak juga yang harus diambil oleh pengambilan keputusan di masa mendatang, sehingga dapat meningkatkan proses. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia. Manusia bisa membuat kesalahan, tetapi komputer jika diprogramkan dengan benar tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Pada akhirnya, lebih sedikit kesalahan sama dengan penghematan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, ada tersedianya dalam waktu 24 jam per minggu. AI tidak pernah istirahat atau membutuhkan tidur, sedangkan tubuh dan pikiran manusia membutuhkan istirahat untuk terus berfungsi pada tingkat yang optimal. Ketersediaan berkelanjutan 24 jam sehari dalam 7 hari seminggu tanpa jeda dapat memberikan dampak besar pada peningkatan produktivitas keperluan kita. Yang keempat, mengurangi risiko. Keuntungan besar AI adalah dapat melakukan tugas berisiko yang bagi manusia akan sangat berbahaya. Hal tersebut dapat meminimalkan risiko yang terlibat dalam upaya tertentu. Misalnya robot AI dapat menambang batu bara, menjinakkan bom, dan bahkan memasuki gunung berapi. Kita sudah membahas kelebihan AI di dunia nyata. Tak hanya itu, ada berbagai kekurangan dari AI. Beberapa kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan biaya yang besar. Bukan hal yang rahasia lagi bahwa AI itu mahal. Perusahaan perlu berinvestasi dalam kerangka AI, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak terbaru dengan pembaruan rutin untuk memenuhi persyaratan. Tambahan biaya pelatihan khusus untuk staf dan kita dapat melihat mengapa AI memerlukan biaya keseluruhan yang lebih tinggi. Yang kedua, mengurangi pekerjaan. Meskipun menggantikan pekerjaan berulang dan jenis pekerjaan lain dengan AI, tidak diragukan lagi hal itu akan mempengaruhi pekerjaan. Peran pekerjaan tradisional akan dihapus, menyebabkan pengangguran bagi mereka yang melakukannya. Meskipun hal itu dapat dilihat sebagai tanda kemajuan, para pekerja akan kehilangan banyak kesempatan kerja yang pernah ada. Yang ketiga, meningkatkan potensi kemalasan manusia. Mengotomatiskan tugas dan memanfaatkan semakin banyak asisten digital dapat meningkatkan ketergantungan dan bahkan kemalasan manusia. AI ini bisa sangat bermanfaat bagi semua orang yang maju, selama sejumlah perhatian diarahkan untuk tidak membiarkannya keluar terlalu jauh sehingga menjadi ancaman. Oke, selanjutnya akan membahas tentang masa depan dari artificial intelligence sendiri. Jadi secara umum, AI telah membawa banyak manfaat bagi umat manusia. AI telah digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, otomotif, finansial, industri, dan banyak lagi. Kemajuan AI telah membantu mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi, dan memecahkan masalah yang sulit di berbagai sektor. Pasalnya, AI merupakan mesin yang mampu melakukan berbagai hal yang membutuhkan kecerdasan ketika manusia melakukannya. Mesin AI ini mampu memahami bahasa manusia secara natural, mengenali wajah dalam foto, mengemudikan kendaraan, atau menerka buku apa yang kita mungkin suka berdasarkan buku-buku yang telah dibaca sebelumnya. Berbeda dengan robot pabrik yang terus-menerus melakukan hal yang berulang seperti mengenai suatu produk, AI membuka kemungkinan untuk menyelesaikan suatu tugas setelah melakukan pembelajaran lewat proses trial and error. Singkatnya, dengan AI bisa dihasilkan teknologi-teknologi untuk pengembangan intelijen mesin yang memiliki pola berpikir dan bekerja seperti manusia. Misalnya pengenalan suara, pemecahan masalah, pembelajaran, dan perencanaan. Namun ada
Meski dapat memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehadiran manfaat manusia, AI juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan nasib umat manusia. Seperti satu, ada penggantian pekerjaan. Kemajuan dalam AI dan dapat menggantikan beberapa pekerjaan manusia yang dapat dilakukan oleh sistem AI yang lebih efisien. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran dan perubahan struktural dalam pasar tenaga kerja. Yang kedua, ada kontrol dan keamanan. Ada keprihatinan tentang kemampuan kontrol dan keamanan AI yang canggih. Jika sistem AI tidak terkendali atau jatuh ke tangan yang salah, dapat timbul masalah serius. Pengembangan kebijakan, regulasi, dan standar keamanan yang tepat sangat penting untuk memastikan penggunaan AI yang aman dan dapat dipercaya. Salah satu contoh dalam penggunaan teknologi AI itu adalah deepfake. Deepfake ini menggunakan AI untuk menciptakan konten multimedia yang menipu, seperti video palsu yang tampak sangat meyakinkan. Ini dapat memiliki dampak serius dalam pemalsuan informasi atau penipuan, serta dapat mengancam kepercayaan masyarakat. Tiga, etika dan privasi. Penggunaan AI juga melibatkan pertanyaan etika, terutama dalam hal privasi dan pengumpulan data. AI yang didukung data memerlukan akses ke sejumlah besar informasi pribadi. Penting untuk mengembangkan kerangka kerja hukum dan etika yang memastikan penggunaan yang bertanggung jawab dan melindungi privasi individu. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kasus Cambridge Analytica pada tahun 2018, di mana data pribadi dari jutaan pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk tujuan politik. Insiden ini menimbulkan keprihatinan tentang penggunaan data dan perlindungan privasi dalam konteks AI. Nah, selanjutnya ini bagaimana cara AI itu akan berdampak pada pekerjaan dan profesi. Jadi 85% dari pekerjaan ini dalam 3 tahun ke depan akan mengalami transformasi, yaitu ada retrained and upskilled sebesar 33%, outsource automated or made redundant sebesar 27%, kemudian ada new roles created due to digital transformation investment. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di bagian masa depan AI, di sini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai dampak AI pada jenis pekerjaan dan profesi manusia. Tidak diragukan lagi bahwa kemunculan kecerdasan buatan atau AI yang tersedia secara luas menawarkan bisnis prospek, peningkatan produktivitas, dan inovasi yang dipercepat. Sementara juga memungkinkan masyarakat untuk membantu memecahkan beberapa tantangan terbesar dan paling gigih, misalnya penyakit, kelaparan, pengendalian iklim, dan bencana alam. AI telah memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi banyak organisasi di seluruh Asia Pasifik. Kemudian berkat proliferasi komputer nasional, munculnya AI akan membentuk kembali pekerjaan dengan cara yang sama. Berikut ada beberapa cara utama yang diharapkan AI untuk memengaruhi tenaga kerja. Yang pertama ada otomatisasi tugas rutin. AI memiliki potensi untuk mengotomatiskan tugas yang berulang dan biasa di seluruh industri. Kemudian ada transformasi pekerjaan. Meskipun AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas tertentu, AI juga diharapkan dapat mengubah peran dan tanggung jawab pekerjaan. Dan terakhir, yang ketiga ada munculnya peran pekerjaan baru. Nah, integrasi AI akan mengarah pada penciptaan peran dan peluang pekerjaan baru. Spesialis AI, ilmuwan data, insinyur, pembelajar mesin, dan ahli etika AI adalah contoh dari peran baru yang akan dibutuhkan. Selain itu, pekerjaan yang terkait dengan implementasi, pemantauan, dan pemeliharaan AI akan muncul, memberikan kesempatan kerja. Nah, kita sudah sampai kesimpulan. Di penghujung pembahasan ini, kami mendapatkan serangkaian kesimpulan yang bisa kami dapat mengenai pembahasan kami, yaitu Artificial Intelligence for the World, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi dan negara yang akan mendapatkan hasil terbaik dalam perlombaan AI akan menjadi mengadopsi awal alasannya langsung AI akan berguna dimanapun. Kecerdasan dibutuhkan dan membantu kita menjadi lebih produktif di hampir setiap bidang usaha manusia yang dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Sederhananya, pekerjaan baru akan kemajuan ekonomi akan menguntungkan mereka yang merangkul teknologi, bukan mereka yang menolaknya. Kemudian yang kedua itu ada di luar penerapan AI. Hal yang sama pentingnya adalah mempersiapkan masyarakat dan tenaga kerja kita untuk perubahan yang akan datang yang akan dikatalisasi oleh AI dengan memenuhi kebutuhan akan prinsip etika yang kuat, evolusi undang-undang, pentingnya pelatihan keterampilan baru, dan bahkan reformasi pasar tenaga kerja. Semua aspek ini harus bersatu jika kita ingin memanfaatkan teknologi baru ini sebaik-baiknya. Yang terakhir, untuk sepenuhnya menyadari manfaat AI dan untuk meminimalkan hasil negatif, perusahaan teknologi, organisasi swasta, dan publik perlu bersatu dengan rasa tanggung jawab bersama. Maksudnya adalah bahwa untuk memaksimalkan manfaat AI dan mengatasi tantangan yang terkait dengannya, perusahaan teknologi, organisasi swasta, dan sektor publik perlu bekerja sama secara kooperatif dan bertanggung jawab. Ini berarti mengadopsi pendekatan yang berfokus pada kepentingan umum dan menghindari kepentingan yang sempit, serta bekerja untuk memastikan pengembangan, implementasi, dan penggunaan AI yang bertanggung jawab, transparan, dan etis.
Demikianlah presentasi Ya, kelompok saya kembali. kami mengenai artificial intelligence for the world. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.